Bismillahirrahmanirrahim. An-Nisbatu Sufiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in radhiyallahu ankum wa an walidina wa an masyayikhina wa an muslimin ajma'in. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumina jami'an fid darin amin. Wa bi isnadi Syu'bah qalat, dan dengan isnadnya Syu'bah, Imam Syu'bah qalat berkata, siapa Rabi'ah, siapa Syekhah atau Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, astaghfirullah min qillati sidqi fi astaghfirullah. Ya Allah, Sayyidah Rabi'atul Adawiyah seorang waliyah yang Masya Allah, seorang perempuan yang Masya Allah, di dalam hatinya tidak ada apa-apa kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau pernah berkata, astaghfirullah min qillati sidqi fi astaghfirullah. Aku minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah, aku minta ampun Allah pada Allah. Min qillati sidqi, dari sedikitnya kejujuranku, dari sedikitnya kejujuranku, fi astaghfirullah, di dalam ucapanku astaghfirullah. Istighfar yang perlu diistighfari, gitu ya. Jadi beliau itu mengistighfari istighfar beliau, karena istighfarnya kurang benar, kurang jujur. Minta ampun sama Allah, iya lisannya, hatinya kada. Minta ampun sama Allah lisannya, tapi hatinya nggak tahu kemana, gitu ya. Jadi beliau mengistighfari istighfar yang dibaca oleh beliau, karena istighfar yang dibaca itu nggak jujur. Coba, ini sekelas beliau, bagaimana dengan kita? Ketika kita mengatakan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, benarkah kita minta ampun kepada Allah? Masya Allah. Wa bi isnadihi, dan dengan sanadnya Syu'bah, qila dikatakan laha bagi Rabi'atul Adawiyah, kaifa hubbuki li rasuli. Kaifa, bagaimana hubbuki, adapun cintamu, lir rasuli, untuk Rasulullah. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah pernah ditanya, kaifa hubbuki lir rasul, bagaimana cinta pian kepada Rasulullah. Faqalat, maka berkata siapa Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, inni la uhibbuh, sesungguhnya aku la uhibbuh, itu sangat cinta kepada Rasulullah, pastinya aku cinta sama Rasulullah. Walakin syaghalani hubbul khaliq an hubbil makhlukin. Walakin, akan tetapi, syaghala, menyibukkan padaku, apa hubbul khaliqi, apa cinta kepada sang pencipta, an hubbil makhlukin, dari cinta kepada makhluk-makhluknya. Allah. Ketika ditanya tentang bagaimana cintanya kepada Rasulullah, beliau malah mengatakan, inni la uhibbuh walakin syaghalani hubbul khaliq an hubbil makhlukin. Akan dia, aku cinta kepada Rasulullah, tapi kan aku ini sudah tersibukkan dengan cintaku kepada Allah, ya, dari cinta kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah hanya Allah, Allah, Allah. Wa qala, dan berkata siapa Syu'bah, ra'at, melihat siapa Rabi'atu, siapa Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, yauman, di suatu hari, Rayaha, pada orang yang namanya Rayaha, wa huwa, adapun Rayaha itu yuqabbilu, itu mencium, siapa Rayaha, sabiyan, pada anak kecil, sabiyan, pada anak saghiran yang kecil. Faqalat, maka berkata siapa Rabi'ah, atuhibbu, apakah engkau mencintai pada anak itu, pada sabi? Qala, berkata siapa Rayaha, na'am, iya. Faqalat, maka berkata siapa Rabi'ah, ma kuntu tidaklah aku itu ahsibu, itu aku menyangka, anna fi qalbika, bahwasanya tidak itu di dalam hatimu, maudhi'a mahabbatin, ada tempat cinta, li ghairillahi azza wa jal, untuk selain Allah azza wa jal. Fa kharra Rayaha, akhirnya fakharra
sungkur. Siapa Rayaha maghsyian, dalam keadaan pingsan. Siapa alaihi Rayaha falamma afaqa, maka ketika sadar siapa Rayaha, qala, berkata siapa Rayaha, bal rahmatan, akan tetapi karena rahmat, ja'ala, menjadikan, pada rahmat siapa Allah Ta'ala fi qulubi ibadih, di dalam hati-hati hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pernah pada suatu ketika Sayyidah Rabi'ah melihat ada seseorang namanya Rayaha. Rayaha ini sedang mencium anak kecil dengan penuh kasih, penuh sayang. Ayah ditanya, "Ente cinta sama anak kecil ini?" Kata Rayaha, "Na'am." Akhirnya Sayyidah Rabi'ah berkomentar, "Ma kuntu ahsibu anna fi qalbika mawdi'a mahabbatin li ghairillah azza wa jalla." Wallah, ana kira di hati ente itu sudah enggak ada tempat untuk cinta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ini muridku ini, ana kira ente ini sudah duduk sama ana, belajar sama ana, gitu ya bahasa kitanya. Ana kira ente sudah enggak ada di hati ente rasa tempat untuk cinta kepada selain Allah, itu enggak ada. Full hanya untuk Allah. Ternyata kok masih ada ya di hatimu untuk tempat untuk cinta kepada makhluk, kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, mereka orang-orang sufi, apa wiridnya? Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi ghairullah. Enggak ada di hatiku kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Full, penuh hatinya hanya untuk Allah, enggak ada tempat untuk selain Allah. Wallah, disampaikan seperti itu pingsan langsung ini Rayaha. Pingsan ketika sadar bukan cinta itu hanya rahmat yang Allah jadikan di hati ana. Artinya bukan cinta yang sebenarnya, itu rahmat. Kalau ada kita sayang sama anak, sayang sama istri, sayang sama suami, itu rahmat yang Allah berikan di hati kita untuk kita bisa kasih sayang kepada mereka. Bukan cinta. Cinta itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu maksudnya. Allah, kita membaca sejarahnya seseorang yang memang ma fi qalbi ghairullah, itu benar-benar gak ada di hatinya beliau kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa seperti itu, karena enak kalau sudah fokusnya Allah, itu enak. Jadi kalau hanya baca aja hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah, enak. Tapi prakteknya gimana? Ma fi qalbi ghairullah itu loh yang berat itu. Gak ada di hati kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau bisa itu Masya Allah itu. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingat sama Allah itu kan membuat hati kita tenang. Apalagi gak ada di hati kita kecuali Allah. Gimana tenangnya? Gimana tenangnya? Makanya ada seseorang melihat ada orang buta, kemudian sakit-sakitan, korengan, pokok semua penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki korengan. Akhirnya ada lumpuh lagi. Ada orang ngomong, "Ya Allah, alangkah ruginya ente, alangkah sialnya ente." Langsung marah ini orang. Diam. Ngomong apa tadi pian? Apakah pian gak melihat aku masih punya lisan yang bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu sudah buat dia nikmat. Walaupun itu seluruh bala ada pada dirinya, dia sudah buta, tua, lumpuh, korengan dari ujung kepala sampai ujung kaki, tapi ternyata masih ngerasa tenang, nyaman. Kenapa? Karena masih punya lisan yang bisa digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang sudah merasa nikmat dengan ladzatut zikir, nikmat dengan zikir, ingat sama Allah. Bagaimana dengan orang yang di hatinya enggak ada apa-apa kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qala Ja'far bin Sulaiman sami'tu, qala Imam Ja'far bin Sulaiman sami'tu, aku mendengar Rabi'atul Adawiyati, pada Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, wa qala, dan berkata laha pada Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Siapa? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ma itu apa? Aqrabu ma,
Adapun paling dekat-dekatnya perkara taqarraba yang bisa mendekat bihi dengan ma siapa al-abdu siapa seorang hamba ilallahi kepada Allah azza wa jalla fabakat maka kemudian menangis siapa Sayyidah Rabi'atul Adawiyah wa qalat dan berkata siapa Sayyidah Rabi'atul Adawiyah mithli adapun orang seperti aku itu yus'alu itu kok ditanya siapa mithli an hada tentang hal ini aqrabu ma adapun paling dekat-dekatnya perkara taqarraba yang bisa mendekatkan diri siapa al-abdu siapa seorang hamba bihi dengan ma ilallahi kepada Allah taala maha luhur siapa Allah itu ayya'lama itu mengetahui siapa abad annahu wa sesungguhnya abad itu la yuhibbu itu tidak mencintai siapa abad minad dunya dari dunia wal akhirati dan akhirat ghairahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayat dikatakan bahwa oleh Imam Ja'far bin Sulaiman sami'tu Rabi'atul Adawiyati aku pernah mendengar Sayyidah Rabi'atul Adawiyah wa qala laha Sufyan Tsauri ada pernah pada suatu ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri bertanya kepada Sayyidah Rabi'atul Adawiyah apa pertanyaannya ma aqrabu ma taqarraba bihil abdu ila Allah azza wa jalla wahai Sayyidah wahai Sayyidah Rabi'atul Adawiyah perkara apa perkara yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah ibadah apa yang bisa dijadikan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah ditanya kayak itu fabakat apa artinya fabakat nangis mithli yus'al an hadha orang kayak aku kok ditanya masalah kayak ini katanya Allah tawaduknya beliau aqrabu ma taqarraba al-'abdu bihi ila Allah ta'ala an ya'lama annahu la yuhibbu minad dunya wal akhirah ghairah sesuatu yang paling mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika seorang hamba yakin dalam hati bahwasanya dia tidak mencintai apa-apa yang ada di dunia dan di akhirat selain Allah subhanahu wa ta'ala artinya di dunia hanya Allah, di akhirat juga hanya Allah. Itu yang paling bisa mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wa bi isnadi Syu'bah qala Ats-Tsauriyu. Wa bi isnadi Syu'bah dan dengan isnadnya Syu'bah qala berkata siapa Ats-Tsauriyu Sufyan Ats-Tsauri baina yaday Rabi'ata di hadapan Sayyidah Rabi'ah wa hazanah alangkah sedihnya faqalat maka berkata siapa Rabi'ah la takdzib jangan berdusta kul wa kila hazanah ya alangkah sedikitnya kesedihanku jangan ngomong alangkah galaunya alangkah sedihnya jangan ngomong gitu alangkah sedihnya kesedihan alangkah sedikitnya kesedihan gitu lau kunta mahzunan ma hunakal aish ya lau kunta mahzunan kalau lau kunta seandainya engkau ada itu mahzunan itu sedih ma hunaka maka tidak ada hunaka itu di tempatmu apa al aisyu apa kehidupan kalau memang sedih maka enggak ada kehidupan enggak ada kehidupan jangan ngomong gitu alangkah sedikitnya kesedihan jangan ngomong alangkah sedihnya galaunya jangan sedikit kesedihan itu kalau memang hati-hati kita ada Allah wa bi isnadihi dan dengan sanadnya Syu'bah qalat Rabi'ah ma huzni anni hazintu walakin huzni anni lam ahzan Allah ma huzni tidaklah adapun kesedihanku itu anni itu sesungguhnya aku itu hazintu itu aku sedih bukan kesedihan ketika aku sedih itu bukan ketika aku ada masalah aku sedih enggak itu bukan kesedihan kata Sayyidah Rabi'atul Adawiyah walakin huzni anni lam ahzan akan tetapi kesedihan adalah ketika aku itu tidak bisa bersedih ketika jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah.
Jadi kesedihan bukan kesedihan ketika aku sedih dengan masalah, itu bukan. Tapi kesedihan yang sebenarnya ketika aku itu mulai jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin huzni anni lam ahzan. Akan tetapi kesedihan ketika aku enggak sedih ketika jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajib ya kan? Ma huzni anni hazintu walakin huzni anni lam ahzan. Lam ahzan maksudnya lam ahzan idza ba'udtu anillah, ketika aku ini ba'id dari Allah, aku kok enggak sedih, maka itu adalah kesedihan yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Besok kita bahas Syekhah Lubabah Al-Muta'abbidah insyaallah. Kita baca Fatihah untuk Syekh Sayyidah Rabi'atul Adawiyah khususan lahal Fatihah.